3131058 dari kelompok 2 akan menjelaskan tujuan dan fungsi kode etik guru. Kelompok 2 yang beranggotakan Salma Nur Fatihah NIM 183131055, Erika Widyastuti NIM 183131058, Haniatul Masruroh NIM 183131060, Galus Sandra Pratiwi NIM 183131063, dan Niken Oktavia NIM 193131036. Wabarakatuh. Saya Salma Nur Fatihah NIM 183131051. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang 1. Pengertian kode etik, 2. Tujuan kode etik, dan ketiga fungsi kode etik. Pengertian kode etik dan tujuan kode etik. Pengertian kode etik. Secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Perancis kode yang artinya norma atau aturan, sedangkan etik berasal dari kata etikut yang artinya tata cara atau tingkah laku. Jadi kode etik guru ialah segala aturan atau norma yang harus ditaati oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan kode etik guru. 1. Para pendidik dapat bercermin diri mengenai perilakunya. 2. Pendidik mempunyai pedoman dalam bertingkah laku. 3. Pendidik dapat menjaga perilaku martabatnya sebagai seorang pendidik tetap terjaga. 4. Para pendidik menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum. 5. Mendidik dengan cepat memperbaiki diri apabila yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Widyastuti NIM 183131058 akan menerangkan tujuan kode etik guru secara umum. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga peranan dan kesan dari pihak lain atau masyarakat agar tidak memandang rendah atau remeh dari pihak terhadap profesi yang bersangkutan. Nomor 2, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal ini, kesejahteraan lahir dari para anggota. Kode etik biasa memuat larangan-larangan kepada para anggota agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Yang nomor 3, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Bagi para anggota profesi, biasanya dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian untuk melakukan tugasnya. Yang nomor 4, meningkatkan mutu profesi, yaitu biasanya memuat norma-norma dan ajaran anggota profesi agar berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Nomor 5, meningkatkan organisasi mutu profesi, yaitu diwajibkan kepada setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan organisasi. Perkenalkan, nama saya Haniatul Masruroh NIM 183131060. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan kode etik guru menurut Ordi Saundi dan Aris Suhirman. Ada 5 tujuan, yaitu diantaranya 1. Agar guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, yaitu agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah laku, apakah sudah sesuai dengan profesi yang disandangnya atau belum. Yang ketiga, yaitu agar guru dapat menjaga jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang pendidik. Yang keempat, yaitu agar guru secepatnya dapat kembali jika ternyata apa yang dilakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan atau disepakati sebagai kode etik guru. Yang kelima, yaitu agar segala tingkah laku guru senantiasa selaras atau paling tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, ialah sebagai seorang pendidik. Saya Galus Sandra Pratiwi NIM 183131063 akan menjelaskan tentang fungsi kode etik guru. Yang pertama yaitu fungsi yang berkaitan dengan tugas guru.
Satu, sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas keguruan, khususnya yang berkaitan dengan muatan normatif pendidikan. Yang dimaksud dengan muatan normatif itu ialah membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih utuh yang memiliki norma-norma sebagai makhluk sosial. Program normatif ini seperti perilaku, sikap, norma yang harus diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Tujuannya agar menjadi contoh yang baik bagi peserta didik maupun masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam berhubungan dan juga bergaul. Yaitu yang dimaksud ialah berhubungan dan juga pergaulan antara pendidik dengan peserta didik, kemudian dengan staf sekolah dan juga masyarakat. Kedua, yaitu fungsi yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Satu, sebagai pedoman agar segala hal yang dilakukan oleh guru itu tidak bertentangan dengan misi pendidikan. Dan yang kedua, yaitu sebagai pedoman dalam mewariskan tata nilai dan juga tata norma masyarakat agar sesuai dengan misi yang diemban oleh guru. Yang ketiga, yaitu fungsi yang berkaitan dengan masa depan profesi keguruan. Satu, sebagai pedoman dalam mewariskan tata nilai dan juga tata norma agar profesi keguruan itu tetap ada. Yang kedua, yaitu sebagai arahan dalam mengantisipasi dalam bentuk kedinamisan yang menawarkan standar tingkah laku, sehingga guru itu harus tetap eksis. Eksis yang dimaksud itu seperti apa? Yaitu guru harus terus berkarya dan dapat memberikan bentuk positif bagi masyarakat di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Niken Octavian 19313131036. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kode etik menurut Biggs and Blaser. Yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Ketika guru melakukan penyimpangan profesi, itu akan berdampak buruk bagi sekolahnya, bagi lingkungan sekitarnya, bagi keluarganya, dan bisa juga berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia. Biasanya penyimpangan yang sering terjadi adalah dalam pembelajaran. Guru hanya menyampaikan ilmu kepada siswa dan siswa hanya bertugas menampung ilmu dari guru, sehingga siswa menjadi pembelajar yang tidak aktif. Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar aktif. Nah, dengan adanya kode etik tersebut, guru dapat mengacu bagaimana ia memberikan pembelajaran kepada siswa dengan baik. Kedua, guru bertanggung jawab pada profesinya. Tugas guru dalam profesinya meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas guru juga menciptakan suasana belajar dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman. Guru yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang baik, maka guru tersebut akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik pula. Begitu juga sebaliknya, ketika guru tidak memiliki kecakapan dan kemampuan dengan baik, maka guru tersebut tidak akan atau kurang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan adanya kode etik ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan dan kecakapan yang cukup sehingga guru tersebut dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Ketidakcocokan antar guru sering terjadi di kalangan guru. Dengan adanya kode etik tersebut, guru dapat saling memahami dan dengan ini guru dituntut untuk terus bekerja sama dan mengesampingkan ego masing-masing, sehingga tujuan dari sebuah pembelajaran itu dapat tercipta dengan baik. Yang keempat adalah agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja masyarakat sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri.
Maksudnya di sini adalah dengan adanya kerjasama antar masyarakat dan guru, maka dapat mengembangkan dan memajukan pendidikan. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengetahui bagaimana perkembangan sekolah tersebut dan apakah adanya kendala di dalam sekolah tersebut. Dengan begitu, sekolah dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kelima adalah agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah secara kurang proporsional. Guru diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis, dinamis, kooperatif dengan teman sejawat, siswa, orang tua siswa, pimpinan, masyarakat, dan dengan misi tugasnya sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika dengan adanya kode etik, maka guru dapat memiliki pedoman bagaimana ia bersikap dalam lingkungan dan bagaimana guru menyikapi larangan apa yang harus dijauhinya supaya dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.